Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman adik-adik yang sudah bergabung. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi pada siang hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah puasa sampah saat Ramadan. Bisakah? Nah, saya kira tema ini cukup menarik karena kalau Ramadan pasti kita puasa. Lalu, apakah bisa kita puasa sampah? Dari tema yang tadi saya sampaikan, tentu sudah ada pikiran di benak kita masing-masing, apa mungkin ya saat ini kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini disertai dengan satu ibadah lagi, yaitu puasa sampah. Sebelum masuk ke sana ataupun nanti sebelum kita bisa menyimpulkan bersama, kita perlu sampaikan terlebih dahulu terkait dengan sampah di bulan Ramadan. Sampah-sampah di bulan Ramadan dari mana saja sih sumbernya? Oke, yang pertama tentu kalau bulan Ramadan identik dengan menu buka puasa. Menu buka puasanya bisa berbagai macam. Ibaratnya seperti kita lapar mata ketika window shopping gitu. Nah, ini sama saja karena kita seharian telah puasa, kemudian ketika mendekati waktu berbuka, kita berpikir, saya makan apa ya untuk berbuka hari ini? Gitu. Lalu setelah itu kita akan menyiapkan segala macam makanan ataupun membeli ataupun memesan dan sebagainya yang akhirnya jumlahnya lebih dibandingkan dengan menu makanan kita sehari-hari seperti biasanya. Oke, lalu selain dari menu buka puasa yang di setiap rumah-rumah dan keluarga itu menyediakan, sampah yang lainnya berasal dari pedagang. Pedagang banyak yang memanfaatkan momen Ramadan untuk menjajakan menu takjil. Itu bisa di pasar, di pinggir jalan, di pedagang kaki lima, bahkan banyak yang seperti pasar tiban. Jadi di situ memang khusus hanya dibuka ketika buka puasa di bulan Ramadan. Kita bisa menemukan berbagai macam jajanan di sana dan tentu saja ketika orang lewat, harapannya tertarik untuk membeli. Sumber yang lainnya berasal dari kemasan makanan itu sendiri. Jadi ada yang dari styrofoam, dari plastik, kemudian dari kertas, dan sebagainya. Jumlahnya pun meningkat dibandingkan dengan hari biasa. Saat buka bersama, kita menyediakan makanan yang lebih banyak dibandingkan dengan kemampuan kita untuk memakannya. Sehingga akhirnya makanan itu dibuang menjadi sampah organik. Belum lagi sampah kardus, makanan, gelas, plastik, lalu styrofoam, bungkus dari makanan yang kita beli atau kita makan juga menghasilkan sampah, tapi yang ini jenisnya adalah sampah anorganik. Satu lagi ternyata, ada sampah dapur yang jumlahnya juga meningkat. Kenapa? Karena seringkali ibu-ibu membeli sayuran yang banyak, disimpan di kulkas. Kemudian ternyata kemampuan memasaknya tidak sejalan dengan stok makanan di kulkas. Akhirnya pun dibuang. Ini pengalaman pribadi. Sehingga akhirnya
sampah dari dapur itu juga meningkat. Itu kondisi yang real terjadi ketika bulan Ramadan. Bisa ditanyakan kepada ibu-ibu, biasanya memang seperti itu yang terjadi. Pada saat bulan Ramadan, dari data yang ada, rata-rata ada tambahan sekitar 200 ton sampah per hari di saat bulan Ramadan di kota-kota besar. Hal ini naik sekitar 30% dari jumlah sampah yang masuk setiap harinya ke TPA. Prediksinya akan terus naik sampai Idul Fitri. Jenis sampah yang masuk ke TPA masih sama dengan sampah yang masuk sehari-hari. 70-80%-nya merupakan sampah organik dan sisanya merupakan sampah kemasan. Organisasi Pangan Dunia menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua dalam negara pembuang sisa makanan terbanyak setelah Arab Saudi, dan di posisi ketiga ada Amerika Serikat. Jadi Indonesia ada di urutan kedua pembuang sampah terbanyak. Lalu pertanyaan setelah ini adalah, apakah kita harus bangga dengan data yang nomor 2 sedunia tadi itu? Tentu tidak. Kita harus mulai mengatur pola hidup kita menjadi pola hidup yang ramah lingkungan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita saat bulan Ramadan? Yang pertama, kita bisa membawa wadah sendiri saat membeli takjil, sehingga kita akan mengurangi sampah kemasan, sampah plastik, sampah pembungkus kertas, dan lain-lain. Lalu kemudian yang kedua, apabila memang terpaksa kita harus membeli takjil, bisa kita pilih kemasan yang ramah lingkungan, misalnya daun, sehingga nanti bisa secara alamiah terurai di lingkungan, dan itu lebih aman untuk lingkungan kita. Yang ketiga, memasak sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kita harus bisa menjaga dan menakar kebutuhan kita sendiri sehingga yang kita masak tidak berlebihan dan akhirnya nanti akan bersisa. Tips yang keempat, stok bahan makanan, buah, sayur sewajarnya saja, sehingga mengantisipasi tidak busuk di dalam kulkas atau pada saat kita menyimpan. Lebih baik kita membeli sedikit demi sedikit, kalau sudah habis baru membeli kembali daripada kita beli banyak tapi akhirnya busuk atau basi. Yang kelima adalah, kalau buka bersama, silahkan pilih buka bersama di rumah makan. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi pemakaian sampah kemasan, misalnya plastik, styrofoam, dan lain-lain. Bulan Ramadan harus banyak kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Selain beribadah, kita juga dapat melakukan pengolahan sampah. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan prinsip dasar pengolahan sampah, yaitu memilah sampah. Setelah sampah dipilah, baru bisa dilakukan pengolahan lebih lanjut. Sampah organik bisa kita komposkan, kemudian kita buat biopori. Setelah itu komposnya bisa kita gunakan untuk bercocok tanam, misalnya menanam sayuran ataupun tanaman hias. Selain itu, sampah anorganiknya bisa kita buat kerajinan ataupun ekobrik. Tips yang saya sampaikan tersebut mungkin terasa mudah diucapkan, tetapi dalam pelaksanaannya memang gampang-gampang susah, apalagi yang tidak ada niat. Jadi, yang pertama harus dilakukan adalah niat. Selain hal-hal yang telah kita diskusikan di atas, perlu saya sampaikan juga satu hal yang penting terkait dengan
Ramadan 1441 Hijriah kali ini. Ramadan kali ini spesial karena kita ada di tengah-tengah permasalahan kesehatan global, yaitu pandemi COVID-19. Adanya permasalahan kesehatan ini, kita diwajibkan untuk di rumah saja. Ada pembatasan secara sosial atau social distancing, ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita lakukan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Memang ada sisi positifnya, yaitu ibadah di bulan Ramadan kali ini lebih khusyuk. Tidak ada acara-acara, bahkan banyak juga yang bekerja dari rumah, work from home. Tapi sisi negatifnya juga banyak. Ada dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga psikologis masyarakat. Ada satu lagi dampak yang tidak bisa kita tinggalkan terkait dengan tema diskusi kita kali ini adalah dampak terhadap dunia persampahan. Menurut para pakar, pandemi COVID-19 ini meningkatkan kurang lebih 20% jumlah volume sampah dibandingkan sebelum masa pandemi. Dan yang meningkat adalah sampah rumah tangga serta sampah medis. Kenapa sampah rumah tangga meningkat? Karena banyak orang-orang yang dirumahkan. Sekolah dari rumah. Bekerja dari rumah. Otomatis sampah-sampah yang biasanya ada di ranah publik, misalnya di restoran, di kantin, di kantor, semuanya pindah ke sampah rumah tangga. Dan ada satu lagi, sampah yang muncul pada saat pandemi COVID-19 ini, yaitu sampah medis rumah tangga, berupa masker, sarung tangan, tisu, dan lain-lain. Sampah medis rumah tangga yang muncul akibat COVID-19 ini apabila tidak dikelola berpotensi untuk mencemari lingkungan dan juga beresiko mengancam kesehatan sekitar 3.000 petugas persampahan yang bertugas di rumah-rumah warga dan juga ribuan pemulung yang mungkin bersentuhan dengan sampah-sampah medis tersebut. Lalu bagaimanakah cara mengolah limbah medis rumah tangga? Kita ambil contoh masker. Apabila kita memiliki masker yang sudah dipakai, silahkan lipat masker itu menjadi 2 bagian. Dan ingat, sisi dalam tetap di bagian dalam, lalu kemudian gulung masker tersebut dan ikat dengan talinya. Setelah itu sobek dan potong menjadi 2 bagian dengan gunting, lalu kemudian dibungkus dengan kertas atau dengan tisu. Setelah itu sampah masker tadi dikumpulkan dalam satu kantong, diikat rapat, dan jangan disatukan dengan sampah rumah tangga yang lain. Setelah itu, apabila sudah terkumpul, silahkan dibuang di tempat khusus masker yang disediakan di ruang publik. Bagi yang sehat, bisa menggunakan masker guna ulang untuk mengurangi penumpukan sampah. Demikian juga sampah sarung tangan ataupun tisu harus kita pisahkan tersendiri dari sampah rumah tangga yang lain. Dan
Yang tidak boleh lupa adalah biasakan mencuci tangan dengan sabun. Dalam seminggu ke depan, kita telah sampai kepada penghujung Ramadan kali ini, yaitu saatnya Hari Raya Idul Fitri. Akan terjadi arus mudik dari jutaan orang dari kota-kota besar akan membawa permasalahan sampah ke daerah. Sampah misalnya dari kota Jakarta yang 6.000 ton per hari selama masa lebaran akan terdistribusi ke kota-kota kecil di daerah sesuai dengan tujuan pemudik. Sampah yang dihasilkan di kota-kota besar itu akan dialihkan ke daerah tertentu yang belum tentu siap infrastrukturnya, termasuk kota Jogja dan daerah sekitarnya. Dari hal kecil, apabila dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, akan menjadi hal yang besar. Oleh karena itu, kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari mengurangi penggunaan plastik, dan nanti sampai akhirnya bisa stop penggunaan plastik. Yuk, mulai sekarang kita niatkan dan kita lakukan mulai dari hal-hal yang kecil untuk bisa menyelamatkan bumi kita, sehingga laknat Allah tidak akan sampai kepada kita. Amin. Demikianlah pengantar diskusi ini kami sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.